Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dari kelas A dengan NIM H0124505 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final atau tugas akhir dari mata kuliah Belajar dalam Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Kartika Hajati MPD. Di sini saya akan membahas mengenai topik ketiga, yaitu model-model inovatif berbasis konstruktivisme. Model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Pendekatan ini sangat penting karena meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar. Siswa tidak hanya mendengar, tetapi ikut terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Siswa dilatih untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan menemukan ide baru. Dan yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan abad 21, dunia modern membutuhkan individu yang mampu berpikir, berkolaborasi, dan beradaptasi, bukan hanya menghafal. Ciri-ciri utama yang pertama itu berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, guru membimbing dan mengarahkan proses belajar. Dan yang ketiga, mengutamakan pengalaman langsung. Siswa belajar melalui praktik, diskusi, dan eksplorasi. Keempat, pembelajaran yang bermakna. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata agar mudah dipahami. Dan yang kelima, kolaboratif dan reflektif. Siswa bekerja sama dan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya landasan teoritis. Yang pertama, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak bisa langsung dipindahkan dari guru ke siswa, tetapi harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir. Artinya, belajar adalah proses aktif, bukan sekedar menerima informasi. Nah, yang kedua itu tokoh utama. Di sini ada dua para ahli. Yang pertama itu Jean Piaget, yaitu konstruktivisme kognitif. Piaget menekankan bahwa belajar terkait dengan perkembangan cara berpikir siswa. Setiap siswa memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda, sehingga cara mereka memahami materi juga berbeda. Siswa belajar dengan menyesuaikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, ahli yang kedua yaitu Lev Vygotsky, konstruktivisme sosial. Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam belajar. Siswa dapat belajar lebih baik melalui bantuan orang lain, seperti guru atau teman, terutama dalam konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, yang ketiga itu konsep penting. Yang pertama itu scaffolding, bantuan bertahap, merupakan bantuan yang diberikan guru atau teman kepada siswa saat belajar, yang secara perlahan dikurangi ketika siswa sudah mampu mandiri. Yang kedua itu Zone of Proximal Development atau ZPD, adalah jarak antara kemampuan siswa saat ini dengan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan. Disinilah pembelajaran paling efektif terjadi. Nah, yang ketiga itu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah memasukkan informasi yang baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan akomodasi mengubah pemahaman lama agar sesuai dengan informasi yang baru.
Model-model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivisme. Yang pertama itu ada problem based learning atau PBL. Model ini menekankan pembelajaran melalui pemecahan masalah nyata sehingga siswa berpikir kritis dan mencari solusi mandiri. Contohnya di sini adalah siswa mencari solusi dari masalah rendahnya kemampuan speaking. Guru bisa memberikan masalah nyata di kelas, kemudian siswa berdiskusi untuk menemukan penyebabnya. Misalnya kurang kosakata atau kurang percaya diri, dan menawarkan solusi seperti latihan rutin atau penggunaan game. Yang kedua itu project based learning atau PGBL. Model ini berfokus pada pembuatan proyek sebagai hasil belajar sehingga siswa belajar melalui proses dan produk. Contohnya, siswa membuat video dialog bahasa Inggris sebagai proyek. Siswa merancang dialog berlatih berbasis merekam video lalu mempresentasikan hasilnya sehingga mereka belajar secara aktif dan kreatif. Yang ketiga itu cooperative learning. Model ini mengutamakan kerjasama dalam kelompok kecil agar siswa saling membantu dalam belajar. Contohnya, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas. Di mana setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing. Misalnya ada menulis, pembicara, atau pencari ide, sehingga siswa terlibat dan bertanggung jawab terhadap hasil kelompoknya. Yang keempat itu contextual teaching and learning atau CTL. Model ini mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar pembelajaran lebih bermakna. Contohnya di sini siswa praktik percakapan sesuai situasi kehidupan nyata. Siswa melakukan role play seperti bertanya arah di jalan atau berbelanja sehingga mereka memahami penggunaan bahasa dalam situasi sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada inquiry learning. Model ini menekankan menemukan pengetahuan oleh siswa sendiri melalui proses bertanya dan penyelidikan. Contohnya, siswa menemukan sendiri makna materi melalui eksplorasi. Guru memberikan teks atau masalah tanpa penjelasan langsung, lalu siswa mencari arti, pola, atau jawaban sendiri sebelum didiskusikan bersama. Nah, di sini kelebihan dan keterbatasan antara model-model tersebut. Yang pertama itu kelebihan, meningkatkan pemahaman mendalam siswa, tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami materi karena belajar melalui pengalaman dan proses. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan problem solving. Siswa terbiasa menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, membuat siswa lebih aktif dan mandiri. Siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada guru. Pembelajaran lebih bermakna, materi dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, ada pula keterbatasan. Yang pertama itu membutuhkan waktu lebih lama, proses diskusi, eksplorasi, dan proyek memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan metode ceramah. Yang kedua, tidak semua siswa siap belajar mandiri. Ada yang siswa masih terbiasa pasif sehingga perlu penyesuaian. Ketiga, guru harus lebih kreatif dan terampil, dituntut mampu merancang aktivitas yang menarik dan sesuai dengan kondisi kelas. Yang keempat, sulit diterapkan pada kelas besar. Jumlah siswa yang banyak dapat menyulitkan pengelolaan, diskusi, dan pemantauan aktivitas belajar. Jadi, model pembelajaran berbasis konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran yang aktif,
membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pendekatan ini efektif meningkatkan keaktifan dan kemandirian dan berpikir kritis meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama serta kesiapan guru dan siswa dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif dan bermakna. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, jumlah siswa yang besar, dan kesiapan guru, sehingga perlu kreativitas dan adaptasi agar dapat diterapkan secara optimal di kelas.